Oke, good morning everybody. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tema 6 dan subtema 2. Yaitu subtema 2-nya adalah hebatnya cita-citaku. Kita akan mulai dengan itu pembelajaran 1, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang pertama kita lihat dulu puisi, membuat sebuah puisi. Puisi adalah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh dengan makna. Puisi juga bisa digunakan sebagai media untuk menceritakan angan-angan kalian terhadap cita-cita yang kalian pilih. Sekarang kita lihat hal-hal yang harus diperhatikan agar lebih mudah dalam membuat puisi. Yaitu yang pertama, tema yang harus diperhatikan. Tema dalam puisi adalah topik utama atau gagasan pengarang dalam sebuah puisi. Tema dapat menjadi batasan dalam penulisan puisi agar tetap berada dalam ruang lingkupnya. Yang kedua yaitu yang perlu diperhatikan, observasi. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan ide atau imajinasi dan khayalan bagi pengarang, di mana ide atau inspirasi itu dapat diperoleh dengan melakukan observasi. Misalnya melakukan perjalanan, pengamatan, dan penyelidikan. Persiapan yang dilakukan untuk membuat puisi sebagai berikut, yaitu A atau 1, menentukan tema puisi untuk membuat puisi. Ya, tema yang disukai. Misalnya tentang cita-citaku. Berikut lagi yaitu menyiapkan peralatan tulis yang dibutuhkan. Yang berikut melakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. Observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh banyak inspirasi. Kemudian berikutnya menentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Terakhir yaitu mencatat setiap informasi yang dibaca maupun disimak maupun yang didengar ya. Berikutnya lagi kita lihat mengenai membuat puisi tentang seorang tokoh. Cita-cita seorang tokoh dapat berupa keinginan untuk menjadi seorang tokoh, misalnya profesi sebagai penari. Membuat sebuah puisi tentang seorang tokoh, kita harus mencari informasi tentang tokoh tersebut. Jadi kalau diambil itu seorang penari, berarti kita harus mencari informasi tentang seorang penari itu. Kemudian yang kedua, sikap dan perjuangan seorang tokoh dapat dituangkan ke dalam bentuk puisi agar memberi motivasi pada orang lain. Yang berikut lagi yaitu pengetahuan tentang tokoh yang bersangkutan dapat membantu dalam menentukan isi puisi yang akan kita buat. Itu adalah membuat puisi tentang seorang tokoh. Kita lihat berikutnya yaitu menentukan pilihan kata untuk mengubah puisi. Yaitu 1, membuat suatu puisi baru ya, dengan cara mengubah puisi yang ada sebelumnya. Puisi yang ada dapat dijadikan sebagai acuan. Untuk mengubah puisi yang ada perlu kemampuan memilih kata sesuai dengan
sesuai dalam sebuah puisi yang dapat diperoleh dengan sering membaca, misalnya surat kabar, majalah maupun internet. Berikut lagi kita lihat tujuan pemilihan kata dalam pembuatan puisi, yaitu pertama, menimbulkan kesan yang kuat untuk diingat. Yang kedua, menciptakan kekaguman bagi pembaca puisi yang kita buat. Kemudian membuat puisi menjadi lebih indah. Itu tujuan pemilihan kata, itu tujuan begitu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam saat memilih kata, yaitu untuk mengubah puisi tadi, adalah satu, menghindari kata yang bersifat menjelekkan, mengejek atau menghina. Tidak boleh. Menggunakan kata yang memiliki makna positif atau baik dan santun. Menggunakan kata atau ungkapan pujian untuk suatu yang dianggap indah. Menggunakan kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya suka duka dan canda tawa. Menggunakan perumpamaan tentang objek yang ingin diceritakan dalam puisi. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih kata. Sekarang kita masuki mengenai ilmu pengetahuan alam, IPA ya, yaitu membandingkan daur hidup hewan. Sepanjang daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Proses metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tadi, dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahapan hidupnya dikatakan mengalami metamorfosis sempurna. Jadi bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahapan hidupnya, itu namanya metamorfosis sempurna. Bentuk tubuh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna berbeda dengan induknya setelah telur menetas. Berikutnya, sementara itu jika setelah menetas bentuk tubuh hewan mirip dengan induknya dan dikatakan bahwa hewan tersebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita lihat daur hidup katak. Daur hidup beberapa hewan, ya, antara lain katak, ya. Yaitu kamu bisa lihat gambarnya di situ, kemudian kamu bacakan yang di bagian yang ditulis itu. Yaitu kamu bisa perhatikan katak mengalami metamorfosis sempurna, yaitu berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu bertelur di dalam air, lalu telur katak itu menetas menjadi berudu. Karena dia ini bentuknya berudu dan hidup di air, maka alat pernapasan dia adalah insang. Bernapas di air seperti ikan yang lain. 3 minggu setelah tumbuh kakinya berudu, maka setelah 8 minggu, jadi 3 minggu tumbuh kaki berudu. Kemudian setelah 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak muda, atau sering disebut katak berekor. Katak berekor, lama-kelamaan ekornya memendek dan katak bernapas menggunakan paru-paru. Jadi katak muda akan berubah menjadi katak dewasa setelah semua anggota tubuhnya tumbuh dengan sempurna. Jadi kita harus perhatikan
waktu bentuknya beruduk, bernapas dengan insang, sedangkan pada waktu dia menjadi katak muda, katak berekor, lalu menjadi katak dewasa, itu bernapas dengan itu paru-paru, ya, itu yang perhatikan. Nah, secara umumnya kamu bisa lihat dia gambarannya di bagian bawah, ya, skemanya di bagian bawah. Dari telur menjadi berudu menjadi berudu berkaki, lalu berudu berkaki menjadi katak muda atau katak berekor, kemudian lalu menjadi katak dewasa. Itu adalah daur hidupnya katak. Kita lihat kecoa. Kecoa adalah salah satu jenis serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Setelah menetas, telur kecoa menjadi bayi kecoa yang disebut nimfa. Nimfa mengalami pergantian kulit selama beberapa kali hingga menjadi kecoa yang dewasa. Nah, secara umumnya bisa lihat bahwa telur baru nimfa 1, nimfa 2, kemudian kecoa dewasa, lalu kecoa dewasa 2. Nah, itu kamu bisa lihat skemanya itu. Capung. Kita lihat berikutnya capung. Capung juga mengalami metamorfosis tidak sempurna dan berkembang dengan cara ovipar, bertelur. Ketika telur menetas, berubah menjadi nimfa. Setelah mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, nimfa akan berubah menjadi capung muda hingga capung dewasa. Skemanya bisa lihat di bawah. Telur dulu, baru nimfa, kemudian capung muda, capung dewasa. Sekarang kita lihat nyamuk. Ini daur hidup hewan ini. Nyamuk. Nyamuk merupakan salah satu serangga yang berkembang biak dengan cara ovipar, bertelur juga. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna. Nyamuk bertelur di permukaan air, ya. Ketika menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak akan berubah menjadi pupa. Setelah cukup umur, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air saat hendak bertelur. Jadi hanya bertelur aja dia ke air, tapi dia sendiri tidak hidup di air. Nah, skemanya dapat dilihat di bawah. Pertama telur dulu, lalu menjadi larva atau jentik-jentik itu, atau tempayak sama saja. Kemudian menjadi pupa yang kita sebut kepompong, lalu menjadi nyamuk dewasa. Oke, kita akan teruskan lagi mengenai ilmu pengetahuan alam, yaitu manfaat makhluk hidup di sekitar. Yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Itu jelas. Secara umum, tumbuhan yaitu membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen, itu manfaatnya. Menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Kemudian bermanfaat menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Sumber bahan pangan, ya, makanan, bahan sandang atau pakaian, peralatan rumah tangga, produk kesehatan, bahan baku perhiasan dan kerajinan. Nah, itu kamu bisa lihat gambar-gambarnya yang ada di situ.
Sekarang kita masuk ke seni budaya dan prakarya atau SBDP, yaitu kita bicarakan tentang tari kreasi daerah. Pekerja seni, yang dikatakan pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Itu namanya pekerja seni. Contoh pekerja seni yaitu para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap. Penari adalah orang yang memiliki pekerjaan untuk menari. Seni tari adalah salah satu budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tarian digolongkan menjadi dua jenis, yaitu tari kreasi daerah dan tari kreasi modern. Itu kamu bisa lihat gambarnya di situ. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai dengan adat istiadat setempat. Gerakan tari kreasi daerah beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Jelas yang di Flores berbeda dengan di Jawa. Beberapa tari kreasi dari beberapa daerah di Indonesia, yaitu tari gandrung dari Banyuwangi, Jawa Timur, tari remo dari Jombang, tari piring dari Sumatera Barat, tari pendet dari Bali, dan tari saman dari Aceh. Berikutnya kita akan membicarakan tentang PPKN, yaitu perihal persatuan dalam keragaman suku dan budaya. Bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh sesuai semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Sikap yang mencerminkan persatuan kesatuan, ya, dalam keberagaman, ya, mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, menghargai adanya perbedaan, baik agama, suku, budaya, ras, maupun golongan. Bergaul dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Hidup berdampingan secara damai dengan orang lain tanpa memandang perbedaan. Kemudian kita lihat sikap yang tidak sesuai dengan persatuan dalam keberagaman. Apa saja? Yaitu egoisme. Tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk mencari keuntungan pribadi, atau dapat disebut mementingkan diri sendiri dibanding kepentingan bersama. Yang berikutnya yaitu fanatisme, kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu ajaran secara berlebihan, itu namanya fanatisme. Memaksakan kehendak kepada orang lain, ini juga merupakan sikap yang tidak sesuai. Ekstremisme, yaitu perbuatan yang cenderung memaksa kehendak dan berani bertindak dengan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Nah, ini namanya ekstremisme. Sukuisme, yaitu tindakan yang mementingkan suku sendiri atau menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku lain. Yang berikutnya yaitu acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu etnosentrisme, yaitu sikap yang terlalu menonjolkan budaya sendiri dan meremehkan budaya lainnya. Itu adalah sikap-sikap yang tidak sesuai dengan persatuan dalam keberagaman. Sekarang kita lihat manfaat persatuan dalam keberagaman, yaitu tumbuhnya rasa nasionalisme dalam diri setiap bangsa Indonesia, menciptakan kehidupan serasi, selaras, dan seimbang, menghindari perselisihan dalam perang antar suku karena tidak menjadikan perbedaan sebagai suatu sumber masalah, ya. Menciptakan kerukunan dalam keberagaman dan perbedaan,
merasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, menjalin pergaulan antar sesama menjadi lebih akrab, memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Itu mengenai PPKN. Sekarang kita masuk ke IPS. Yaitu kita melihat mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Kita lihat sumber daya alam itu apa? Adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu namanya sumber daya alam. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah, persawahan, dan tanah hutan. Setiap bentang alam, bentang alam ini ada di istilah lainnya penampakan alam sama. Tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Beberapa contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kita, yaitu yang pertama air, ditemukan di permukaan dan di dalam bumi. Udara diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk bernapas menggunakan oksigen. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Yang berikutnya yaitu sinar matahari, merupakan sumber energi utama dan terbesar di bumi. Sinar matahari dapat kita gunakan antara lain untuk mengeringkan pakaian dan bahan pangan, serta digunakan sebagai sumber energi listrik. Makanya ada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kemudian tanah merupakan tempat hidup semua makhluk hidup. Tanah yang subur mengandung banyak zat hara yang dapat digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman. Sedangkan tanah yang tidak subur dapat digunakan untuk membangun pemukiman, pabrik, dan lain-lain. Berikutnya, hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia, juga untuk memenuhi kebutuhan manusia lainnya. Berikutnya adalah tambang, digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu barang-barang tambang antara lain sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, itulah pokok-pokok yang disajikan pada saat ini atau dibahas pada saat ini untuk kalian pelajari. Dan catat hal-hal yang penting yang berguna bagi kalian di catatan tematikmu. Oke, sampai berjumpa. Selamat siang.